Darling, only go so far when you got it done. Could stay at home to watch the sunset, but I can't help from asking. If you've been waiting for falling in love, baby, you don't have to wait on me. 'Cause I've been aiming forever above. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Saya berasal dari Jakarta. Di sini udah kenal, di sini kenal nggak? Itu Mbak. Perkenalkan, nama saya Siti Isnani Dayanti. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia. Saya berasal dari Rantau Pramuka. Perkenalkan, nama saya Novianti Siregar. Saya berasal dari Spiro. Perkenalkan, nama saya Siti Kuninga dari Sekolah Winsus Riau dan tinggalnya di Bali. Kan di sini udah saya kenal. Itu kita dalam kelompok ini cocoknya mana? Di kakak Apa aja? Sebelum itu coba pakai ini sebelum pakai itu. Pakai sini. Kalau kalian ini sebelum kita mulai, kalian udah tahu nggak apa itu konseling kelompok? Belum, Pak. Konseling kelompok itu usaha pemberi bantuan kepada seseorang yang dapat menyelesaikan masalah dalam kelompok itu. Itu adapun asas-asas yang kita perlu ketahui, pertama kesukarela, kedua keterbukaan, yang ketiga kerahasiaan. Kerahasiaan itu tidak ada orang yang tahu selain kita semua kan. Yang kedua keterbukaan, kita harus mempunyai sistem keterbukaan supaya dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga kesukarelaan, tidak ada unsur paksaan individual maupun yang lain. Oke, sebelum mulai pertama siapa yang ingin menceritakan masalahnya? Supaya kita tahu apa masalah yang dipecahkan. Kita mulai dari semangat. Di sini di permasalahan saya itu ada jadi gini Kak, saya kan dijodohkan sama kedua orang tua saya. Sedangkan posisi saya di sini itu masih sebagai mahasiswi semester akhir gitu kan. Jadi gimana cara saya itu solusi untuk saya lah menghadapi sikap orang tua saya yang selalu memaksa saya untuk mau dijodohkan. Saya sudah menjelaskan kepada orang tua saya bahwasanya saya kan udah semester akhir, tanggung kalau menikah gitu. Jadi saya minta keringan kepada orang tua saya untuk mengundur lah perjodohan ini sampai saya tamat, sampai saya tamat. Tapi pihak dari laki-laki ini udah nubat gitu, pengennya cepat-cepat karena kan si laki-lakinya
tunggal, itu udah jadi pengusaha sukses gitu kan. Jadi pengennya anak itu cepat nikah biar mereka cepat cucu gitu kan. Itu aja sih Kak masalah saya, inti masalah saya. Selanjutnya permasalahan dalam negeri yang bisa Kan Kak, masalah saya di sini kan saya sebagai anak kos kan Kak. Jadi cara membagi uang yang diberikan orang tua Kak, gimana sih caranya biar uang yang diberikan orang tua itu biar bisa sampai 1 bulan ini Kak? Karena selama ini uang yang dikasih orang selalu kurang, nggak pernah cukup dalam sebulan itu, selalu kurang gitu kan Kak. Ya. Baik, saudara Linda, coba dulu ceritakan masalah Ya, Kak. Bagaimana sih Kak cara kita untuk semakin minat dalam belajar? Itu aja. Oke, karena permasalahan kita kan sudah ketahui. Jadi, saya mau nanya, pertanyaan siapa yang pertama dulu kita tuliskan? Kalau menurut saya sih Kak, pertanyaan masalah dari saudari Isna dulu. Sama juga Kak. Jadi permasalahan Isna dulu kita tuntas. Jadi coba saudari Isna ceritakan dulu sedetail mungkin ya supaya kami tahu bagaimana cara mengatasi masalah. Oke, kalau menurut teman-teman masalah saya lebih berat, saya harus diam. Jadi gini Kak, saya kan sekarang itu saya sekarang itu udah tepat di semester 7. Udah waktunya untuk mengajukan judul kan Kak. Di semester 7 ini ada temannya papa saya. Teman papa saya ini punya anak tunggal laki-laki. Dia itu udah sukses, udah jadi pengusaha gitu kan. Jadi datang melamar ke rumah saya. Bukan melamar sih, tepatnya menanya dulu gitu loh. Papa saya itu udah mau nikah atau belum dengan putranya gitu kan Kak. Karena kan saya itu anak perempuan pertama dari 2 bersaudara. Yang di bawah saya itu masih kelas 2 SMP. Jadi nggak mungkin lah kan dengan adik saya. Jadi otomatis saya yang ditunjuk. Jadi di sini tuh saya awalnya nggak nolak kan Kak. Memang saya tuh nggak ada nolak memang ke rumah saya. Cuma saya bilang itu untuk saya tamat dulu gitu. Tapi pihak keluarga laki-laki itu nggak setuju, nggak mau nunggu harus tahun ini juga gitu Kak. Sedangkan posisi saya kan udah semester 7, berarti juga udah sayang kali kan Kak, udah mau tamat tinggal 1 tahun lagi. Jadi di sini lah Kak titik permasalahannya. Saya udah ngomong mata dengan mama saya kan, saya bilang, Mas saya itu udah semester 7 loh, udah di sini pengajuan judul tanggung kalau saya itu nikahnya sekarang gitu. Saya mau sarjana dulu baru nikah. Saya nggak nolak, tapi kalau memang dia mau nunggu ya apa masalahnya gitu. Tapi kalau untuk sekarang saya belum siap. Nah jadi mulai dari sini lah Kak, permasalahan itu dimulai dari ayah saya yang selalu mendesak saya. Karena kan orang tua dari laki-laki ini temannya ayah saya kan atau papa saya. Jadi gimana ya, dia itu lebih mementingkan perasaan temannya daripada perasaan anaknya sendiri. Saya kan udah bilang saya nggak mau kalau di tahun ini karena saya udah tanggung, saya udah mau tamat gitu Kak. Dan saya pun udah ngomong kan udah suruh ngomong udah ngomong sama mama saya biar menjelaskan ke pihak laki-laki itu kalau saya belum siap. Dan pihak laki-laki itu pun tetap ngekeh nggak mau harus tahun ini gitu. Jadi gimana nih solusinya untuk saya gitu kan Kak. Di satu sisi saya nggak mau, di satu sisi orang papa saya bilang ke keluarga laki-laki itu
solusinya untuk saya itu gimana, saya harus gimana hadapi masalah saya ini. Saya betul-betul nggak mau gitu Pak. Jadi saya bingung menjelasin ke orang tua saya itu gimana, ke orang tuanya si laki-laki ini gimana. Kalau laki-laki ini fine-fine aja, dia udah bilang, udah ngechat saya via WA kan, dia bilang kalau kamu belum siap tahun ini nggak apa-apa, saya nunggu, saya juga nggak mendesak gitu Pak. Tapi orang tua kami ini yang selalu ngedesak, harus pokoknya tahun ini harus gitu. Jadi solusi untuk saya gimana Pak? Cara saya menghadapi masalah saya, terutama untuk kedua orang tua kami lah, baik dari pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga saya. Baik, sebelumnya saya mau minta maaf kepada saudara Isma. Saya mau nanya, sebelum ngomong sama orang tua itu, kamu sendiri atau berdua dengan calonmu? Jadi gini Kak, saya kan kuliah di UI, sedangkan dia itu tinggal di rantau gitu kan, karena kan beda taman. Dan lagi pun dia itu buka usahanya di rantau. Jadi otomatis saya itu ngomongnya itu sama orang tua saya itu cuma lewat via telepon Kak. Gitu. Jadi sebenarnya saya juga sama calon saya ini belum pernah ketemu sama jadi jodohkan gitu kan Kak. Kecuali dulu pas di SMA, kami kan dulu satu sekolah. Dia mau kelas saya, pada masa itu dia kelas 3, saya kelas 1. Jadi saya belum pernah melakukan pembicaraan mata enam lah dengan orang tua kami gitu dulu Pak. Karena saya di sini, dia di sana. Jadi ibaratnya belum pernah melakukan suatu pertemuan sama tugas ini gitu. Jadi kamu belum pernah mencoba ngomong atau berbicara berdua dengan atau mencoba orang tua? Belum Pak, sama sekali belum. Kami itu cuman gimana ya Pak ya, kami bahasnya itu lewat WA aja gitu. Saya tanya sama abang itu kan Kak, kata jalan saya, bang gimana nih? Saya udah bilang sama orang tua saya, tapi orang tua saya tetap ngotot gitu juga. Gimana dengan orang tua abang gitu Kak. Jadi abang itu ya kami bahasnya cuma dari WA aja Kak, belum ada suatu pertemuan yang dibuat itu belum ada. Dan saya juga belum pernah ketemu sama orang tuanya. Begitu juga saya belum pernah melakukan pertemuan kepada orang tua saya untuk bahas ini. Jadi apakah adanya pulang dan membahas masalah ini lagi dengan calon suami? Sebenarnya sih ada sih Kak, memang ada niat saya pulang gitu kan Kak. Abang itu juga nyuruh saya pulang dulu lah, nanti kita bicarakan baik-baik kepada orang tua kita tentang kamu yang belum siap untuk melakukan pernikahan ini di tahun ini, tunggu tamat dulu gitu. Tapi Kak, gimana ya, saya semester 7, apalagi ini masa-masa ujian, saya belum bisa pulang gitu Pak. Jadi saya tuh nyuruh dia tunjuk ke orang tua saya dulu, tapi dia nggak berani gitu Kak. Gimana ya cara bilangnya, jadi dia tuh maunya saya datang dulu gitu Kak, maunya tuh harus berdua juga orang tua saya, dia nggak berani jumpai ke orang tua saya. Itu ibaratnya apa yang dibilang mamanya ya udah dia nurut aja gitu Kak. Baik, karena saudara Isma sudah menceritakan masalahnya, aku solusi yang berikan saudara Isma yang pertama, coba dulu Isma pulangkan supaya dapat Isma pulang dulu orang tua, dia mesti bicara langsung sama orang tua sama calon saudara Isma kemana, apakah lanjut atau tidak. Karena kan pernikahan itu tidak semudah itu, harus ada permintaan dari calon Isma ataupun dari Isma juga kan. Karena pernikahan itu hanya sekali dari Isma itu. Baik, di sini saya akan
kasih solusi dari permasalahan. Nah, pertama, cobalah pulang beberapa hari supaya nanti ada kepastian seperti seandainya ini nggak pulang kan. Jadi di sini pun nggak jadi, di sini pun nggak jadi, nggak ada solusi kan. Ada baiknya di sini dulu, lalu ceritakanlah dulu sama orang tua apa udah siap atau belum. Kalau Isna belum siap, bujuk dulu orang tua mungkin ataupun mana lah biar orang tua pemimpin sama kita kan. Karena kan pernikahan itu tidak main-main, dan cukuplah satu kali dalam seumur hidup. Lagi pula kan pernikahan itu tidak mudah, tidak main, karena nanti sudah ada ikatan. Kalau si laki-laki belum siap, si perempuan juga belum siap, kan jadi pernikahan itu ujung-ujungnya kan cerai. Kan? Ada baiknya Isna orang tua kasih lanjut gitu lah biar orang tua pengen bersama kita. Namanya itu kan kita anak perempuan harus dibujuk-bujuk lagi itu kita pun kayak gitu dalam menentukan pilihan itu. Ya, saya kasih solusi ke teman-teman. Bagaimana menurut saudari Isna apakah solusi yang Iya sih Kak, menurut saya juga gitu, ada baiknya saya pulang dulu. Terima kasih ya Kak atas solusinya. Semoga solusi dari Kakak itu bisa lebih membantu bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih Kak sekali lagi. kita masuk saudara Novi atau saudara kita solusi yang kita baik tadi kan kepada solusi yang saya berikan kepada Isna dari menurut saudara Novi atau saudara Isna apakah ini memiliki solusi kita untuk menyenangkan. Baik Kak, saya ingin menambahi solusi dari kakak kan. Memang tadi yang saya dengarkan, saya setuju dengan solusi apa yang diberikan kakak untuk saudari Isna. Cuman saya ingin menambahi sedikit. Ada baiknya kan, apalagi dari yang saya dengar tadi dari permasalahan saudari Isna, saudari kan belum begitu setuju dengan pernikahan dan belum begitu siap untuk menjalani pernikahan ini. Apalagi pernikahan kan bukan masalah yang sepele gitu kan. Masalah pernikahan itu untuk masa depan kita nanti. Jadi kalau menurut saya ada baiknya kan saudari Isna memberikan pengertian lah untuk orang tua saudari dan begitu pula dengan orang tua dari calon saudari, memberikan pengertian yang lebih dapat diterima orang tua saudari seperti itu. Jadi dia dapat mengerti kenapa saudari belum begitu siap dengan pernikahan ini seperti itu. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saudara atas solusinya. Mudah-mudahan membantu saya dalam menghadapi permasalahan ini. Baik, karena solusi tadi sudah diberikan, mudah-mudahan bisa dapat melakukannya atau menjalankannya. Adapun tiga asas yang dapat komunikasi terhadap Isna yang pertama, pulang dulu, yang kedua, jumpai orang tua, kedua dengan kondisi laki-laki. Yang ketiga, coba untuk baik dari orang tua saudara Isna ataupun orang tua dari calon saudara Isna. Itu saja. Terima kasih ya Pak atas solusi asas-asasnya. Semoga semuanya bisa membantu saya dan memang ada baiknya saya memang harus pulang menjumpai orang tua saya dan juga orang tua dia, membicarakannya dengan baik-baik. Terima kasih Kak sekali lagi. Baik,
saja kita bahas di lain waktu atau pertemuan kedua atau sesi kedua. Minggu depannya itu kan Baik, kalau begitu karena kesepakatan bersama minggu depan, kita bertemu minggu depan dengan waktu yang sama dan tempat yang sama. Oke Kak. Sekian, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.